Nah, keputusan ini saya sepakat untuk segera kita buat dengan atau tanpa pengumuman dari pemerintah Saudi Arabia. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum Sobat Spirit Haji Mabrur. Calon jamaah haji Indonesia rasanya sudah tidak sabar menunggu kepastian keberangkatan untuk berhaji pada 2021. Hingga awal Juni 2021, pemerintah Arab Saudi tak kunjung menginfokan kuota haji pada negara-negara pengirim jamaah haji, termasuk Indonesia yang mengirim jamaah haji terbanyak. Insya Allah, pemerintah Indonesia akan segera memutuskan kepastian pemberangkatan jamaah haji Indonesia ada atau tanpa info dari Arab Saudi. Kepastian pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2021 itu nanti setelah Menteri Agama Republik Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kesepakatan ini menjadi kesimpulan dalam rapat kerja antara Menteri Agama beserta jajarannya dengan Komisi 8 DPR di DPR. Persiapan haji Indonesia dan berbagai kondisi terakhir menjadi bahasan dalam rapat yang juga membahas isu aktual di Kementerian Agama. Berikut petikan paparan Menteri Agama dan kesimpulan rapat. Kita tunggu keputusan pemerintah bersama DPR untuk kepastian haji 2021. Agenda kita hari ini tentu sangat dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri, khususnya para calon jamaah haji yang mereka tahun 2020 belum bisa berangkat, sekarang menunggu kepastian berangkat. Apakah berangkat atau tidak, tentu inilah yang harus kita pastikan atau kita bahas secara mendalam pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui, kita memantau terus usaha maksimal dari Menteri Agama beserta seluruh jajaran termasuk Menteri Luar Negeri, pemerintah Indonesia sudah sangat maksimal untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang persiapan haji tahun ini. Mitigasinya sudah luar biasa. Dari segala persiapan secara teknis, saya kira kami sudah melihat kesungguhan dari Kementerian Agama. Sebenarnya dari sisi teknis sudah tidak ada masalah. Oleh karena itu, tinggal bagaimana apakah mungkin Saudi Arabia yang punya otoritas penuh untuk mengatakan bahwa Indonesia bisa mengirim calon jamaah haji atau tidak. Maka informasi ini penting untuk kita ketahui, dan sebagaimana kita dapat informasi dari 20 negara yang selama ini diberi sanksi atau tidak boleh masuk ke negara Saudi, ternyata ada 11 negara yang sebelumnya tidak boleh menjadi boleh. Ya, di antaranya ada Amerika, saya sebut pertama Amerika, Pak Menteri, ya. Yang kedua ada Inggris, ketiga Irlandia, kemudian Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss, dan tentu ada satu negara Muslim, yaitu Uni Emirat Arab. Di antara 11 negara itu hanya satu negara yang mayoritas Muslim, Pak Menteri. Oleh karena itu ini perlu kita cermati kebijakan Saudi ini untuk kita antisipasi di masa-masa yang akan datang. Nah, apakah landasan Saudi itu berdasarkan penanganan COVID di negara masing-masing atau ada pertimbangan lain? Saya kira ini menjadi perhatian kita semua. Termasuk mengenai vaksinasi, Pak Menteri. Ini sesuai dengan rapat kita sebelum bulan puasa, kita mentargetkan akhir Mei ini sudah vaksin semua, termasuk calon jamaah haji dengan Sinovac. Ternyata Sinovac ini tidak masuk dalam 4 yang ditetapkan oleh Saudi. Kita tidak juga tahu apa kriteria atau parameter Saudi Arabia menetapkan 4 vaksin yang boleh masuk ke Saudi, yaitu diantaranya AstraZeneca, kemudian Johnson, Pfizer, dan
Moderna. Nah, artinya Sinovac yang jadi masalah kalau kita dibolehkan mendapatkan kuota, ternyata calon jamaah haji kita suntik dengan Sinovac, ya nggak bisa juga Pak Menteri. Nah, yang jadi masalah orang sudah divaksin nggak bisa juga vaksin beruntun dengan vaksin yang berbeda. Nah, ini mungkin menjadi PR kita semua untuk ke depan, komunikasi atau memastikan vaksin yang dibolehkan oleh Saudi itu kita pastikan dulu Pak Khorizi, karena jangan sampai kita memakai Sinovac ternyata Saudi memakai yang lain. Kalaupun itu ada politik dagangnya atau yang lain, ya harus kita tetap pantau sedemikian rupa. Karena itu akan merugikan pihak calon jamaah haji bila mana kuota dibuka tetapi vaksinnya tidak bisa kita pakai untuk masuk ke Saudi. Ini mungkin perhatian di bidang vaksin, termasuk berarti dengan lobby Kementerian Luar Negeri dengan pemerintah Saudi, karena kalau dari informasi yang kami dapat, sepertinya jamaah haji tahun ini juga belum bisa kita pastikan berangkat, Pak Menteri. Nah, oleh karena itu kami minta kepada Pak Menteri untuk selalu atau dalam waktu dekat 1-2 hari ini berkomunikasi dengan Pak Presiden, Pak Jokowi, supaya ada kepastian Pak Menteri. Kalau memang Saudi tidak bisa membuka, dan saya kira tidak ada salah pemerintah Indonesia, kalau otoritas Saudi Arabia menutup Indonesia, maka kesalahan itu bukan di Indonesia, tapi karena memang Saudi sudah tidak bisa menerima calon jamaah haji di luar 11 negara tadi. Nah, saya tegaskan kembali kepada para hadirin, pada seluruh bangsa Indonesia, dari sisi persiapan Komisi 8 dan Kementerian Agama sudah sangat siap untuk memberangkatkan calon jamaah haji kita, baik dari sisi anggaran, kemudian dari semua aspek yang dibutuhkan itu sudah sangat siap. Tetapi sekali lagi yang berhak mengeluarkan kebijakan boleh atau tidak berangkat adalah Saudi Arabia. Nah, oleh karena itu kami kasih kesempatan kepada Pak Menteri 1-2 hari ini untuk berkomunikasi dengan Pak Presiden sehingga ada kepastian, karena tahun lalu Pak Menteri, kami ingat Menteri Agama waktu itu mengumumkan pembatalan haji tanggal 10 Syawal, Pak. 10 Syawal. Hari ini sudah tanggal 19 Syawal, artinya sudah sangat melebihi waktu-waktu yang sudah kita harapkan, skenario bila mana kita bisa memberangkatkan calon jemaah haji terhadap waktu yang dibutuhkan. Maka kami akan mendukung, akan membackup atau sama-sama bertanggung jawab Pak Menteri bila mana nanti apapun keputusan pemerintah Republik Indonesia terhadap kebijakan haji tahun ini, bila mana nanti sudah komunikasi dengan Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Saya kira itu Pak Menteri, kita dengarkan para anggota, para pimpinan penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia terhadap persiapan haji atau nasib pelaksanaan haji tahun ini. Proses persiapan penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi terus kami lakukan, termasuk menyiapkan sejumlah skenario jika Indonesia diundang untuk memberatkan jemaah haji tahun ini di tengah suasana pandemi COVID-19. Kami sudah membuat skenario pembatasan kuota haji mulai dari 50%, 30%, 25%, 20%, hingga 5% dari kuota normal, serta bagaimana menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah dan penyusunan skema mitigasi penyelenggaraan haji pada masa pandemi COVID-19, kami sudah dan akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti halnya dengan Komisi 8 DPR RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, serta Satgas COVID-19 dan WHO Perwakilan Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 yang terus memberikan masukan untuk kami dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pimpinan anggota Komisi 8 DPR RI dan hadirin yang kami hormati, pemerintah Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum juga memberikan kepastian, sekali lagi belum memberikan kepastian
apakah penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi akan dilaksanakan seperti halnya tahun 2020 yang lalu, yaitu hanya bagi jemaah dalam negerinya, atau akan pula mengundang jemaah haji dari luar Arab Saudi. Hitungan kami, waktu yang tersisa sampai dengan closing date Bandara Arab Saudi yang jatuh pada tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau 14 Juli 2021, tinggal sekitar 1,5 bulan. Berbagai persiapan dalam negeri meskipun sudah sejak beberapa waktu yang lalu kami siapkan, namun belum bisa sepenuhnya difinalisasi. Misalnya kontrak penerbangan, pelunasan BPIH, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanaan bimbingan manasik, dan lain sebagainya, yang semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji secara resmi kita terima dari pemerintah kerajaan Saudi. Demikian pula halnya dengan penyiapan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi darat jemaah haji di Arab Saudi. Finalisasi penyiapan layanan jemaah di Arab Saudi memerlukan informasi mengenai ketentuan-ketentuan perhajian tahun berjalan seperti besaran kuota, pengaturan mengenai protokol kesehatan haji, dan lain sebagainya, sebagaimana diatur dan disepakati dalam MOU dan Taklimatul Hajj yang hingga hari ini belum juga dilakukan. Skenario keberangkatan haji Indonesia berdasarkan besaran kuota dan kaitannya dengan batas waktu terakhir diterimanya informasi besaran kuota haji Indonesia adalah sebagai berikut. Jika kuota haji reguler kita ambil 30%, itu artinya jumlah jamaah sekitar 60.996 jamaah, calon jamaah. Jumlah kloternya itu ada 172 kloter. Tenggat waktu maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi 11 Mei 2021. Ini sudah lewat. Sementara keberangkatan kloter pertama jamaah kita estimasikan di tanggal 27 Juni 2021. Jika kuota haji diberikan 25% dari haji reguler, maka jumlah jemaah sekitar 50.830 calon jamaah dengan jumlah kloter 139 kloter. Hitungan kami tenggat waktu maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi harus selesai di tanggal 14 Mei 2021. Ini juga sudah lewat. Keberangkatan kloter pertama jamaah diestimasi 30 Juni 2021. Jika 20% kuota yang diberikan, maka jumlah jamaah haji kurang lebih 40.664 dengan jumlah kloter 111 kloter, dan tenggat waktu maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi 17 Mei 2021. Ini lewat juga. Keberangkatan kloter pertama jamaah estimasinya 3 Juli 2021. Jika yang diberikan adalah 10%, maka jumlah jamaah itu sekitar 20.332 jamaah dan jumlah kloternya ada 57, dan tenggat maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi harus sudah kita terima tanggal 22 Mei 2021. Sementara keberangkatan kloter pertama kita estimasikan 8 Juli 2021. Jika kuota haji diberikan 5%, maka jumlah jamaah yang bisa kita berangkatkan adalah 10.166 dengan jumlah kloter 30 dan tenggat maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi 25 Mei 2021. Ini juga sudah lewat. Sementara keberangkatan kloter pertama kita estimasi 11 Juli 2021. Kita akan turun lagi jika kuota menjadi 1,8%. Ini catatannya adalah skema kuota 1,8% ini mengacu pada informasi mengenai kemungkinan besaran kuota haji untuk jamaah dari luar Saudi sebanyak 45.000 dari besaran jumlah jemaah haji setiap tahunnya yang berkisar sebanyak 2,5 juta jamaah, baik dari dalam negeri Arab Saudi maupun dari luar Arab Saudi. Dengan demikian 1,8% ini ekuivalen dengan 3.660 calon jamaah dengan kloter 12, tingkat waktu maksimal 28 Mei dan keberangkatan kloter pertama kita estimasikan 13 Juli 2021. Pimpinan, anggota Komisi 8 DPR dan anggota Komisi 8 DPR RI serta hadirin yang saya hormati,
pada kesempatan yang baik ini kami juga akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan terkini mengenai COVID-19, penerapan protokol kesehatan dan pembatasan prosesi ibadah dalam kaitannya dengan skema penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, perkembangan terkini di Indonesia dan beberapa negara tetangga dan negara pengirim jemaah haji. Pemerintah pada hari Kamis 27 Mei 2021 sudah menyampaikan penilaian terhadap pengendalian pandemi COVID-19 tingkat provinsi. Ada 4 kategori penilaian yaitu A, B, C, D, dan E. Dari kategori penilaian tersebut tidak ada wilayah yang mendapat penilaian A ataupun B dalam hal pengendalian COVID-19. Dari 34 provinsi, 10 provinsi mendapat nilai C, 23 provinsi mendapat nilai D, dan 1 provinsi mendapat nilai E. Jumlah kasus baru di Indonesia dalam sepekan terakhir juga masih di atas 5.000 per hari. Belum ada penurunan yang cukup signifikan. Bahkan pada 27 Mei 2021, angka kasus harian mencapai 6.278. Tren belum adanya penurunan kasus harian yang signifikan ini juga terjadi di beberapa negara pengirim jemaah haji terbesar. Berikut data kasus harian pada negara pengirim jemaah haji terbesar. Yang pertama, Arab Saudi, per tanggal 21 Mei ada 1.136 kasus, tanggal 22 Mei 1.142 kasus, tanggal 23 Mei 1.067 kasus, tanggal 24 Mei 1.157 kasus, tanggal 25 Mei 1.389 kasus, tanggal 26 Mei 1.320 kasus, dan di tanggal 27 Mei 1.183 kasus. Indonesia pada 21 Mei tercatat 5.746 kasus, kemudian 22 Mei 5.296 kasus, 23 Mei 5.280 kasus, 24 Mei 5.097 kasus, 25 Mei 5.060 kasus, 26 Mei 5.034 kasus, 27 Mei 6.278 kasus. Sementara India yang baru saja mengalami booming tanggal 21 Mei tercatat 257.299 kasus, 22 Mei 240.842 kasus, 23 Mei 222.315 kasus, 24 Mei 196.427 kasus, naik kembali di tanggal 25 Mei menjadi 208.921 kasus, tanggal 26 Mei 211.298 kasus, dan angka yang sama terjadi di tanggal 27 Mei 2021. Begitu seterusnya sampai yang terakhir pengirim terbesar adalah Aljazair. Tanggal 21 Mei Aljazair menemukan 278 kasus, di 22 Mei 217 kasus, 23 Mei 209 kasus, 24 Mei 247 kasus, 25 Mei 254 kasus, 26 Mei 285 kasus, dan melonjak kembali di 27 Mei 280 kasus. Peningkatan kasus harian COVID-19 juga masih terjadi di 4 negara tetangga Indonesia dengan data sebagai berikut. Malaysia tanggal 21 Mei tercatat 6.493 kasus, 22 Mei 6.320 kasus, 23 Mei 6.976 kasus, 24 Mei 6.509 kasus, 25 Mei 7.289 kasus, 26 Mei 7.478 kasus, dan melonjak di tanggal 27 Mei menjadi 7.857 kasus. Singapura 21 Mei 40 kasus, 22 Mei 29 kasus, 23 Mei 25 kasus, 24 Mei 36 kasus, 25 Mei 30 kasus, 26 Mei 26 kasus, 27 Mei 24 kasus. Yang pertama, pra-keberangkatan. Skenario kita, jamaah akan dikarantina di asrama haji selama 3 kali 24 jam. Sebelum kedatangan di asrama haji, jemaah harus terlebih dahulu menjalani swab antigen secara mandiri. Selanjutnya, menjelang keberangkatan dilakukan tes PCR swab.
Jika negatif, jemaah haji dapat diberangkatkan ke Arab Saudi. Namun jika positif akan dilakukan isolasi mandiri di asrama haji. Yang kedua, setibanya di Arab Saudi, jamaah haji akan dikarantina selama 3 kali 24 jam di hotel dengan kapasitas maksimal 2 orang per kamar. Setelah 2 kali 24 jam akan dilakukan tes PCR swab. Jika negatif, jamaah bisa melaksanakan umroh. Jika positif, akan dilakukan isolasi mandiri. Ketiga, seluruh rangkaian ibadah di Masjidil Haram, baik umroh maupun tawaf ifadah, harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan penjadwalan dan pengawasan yang ketat. Yang keempat, pergerakan jamaah saat puncak ibadah haji menyesuaikan dengan ketentuan Arab Saudi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kelima, selesai melakukan seluruh proses haji di Mekah, jemaah akan diberangkatkan ke Madinah. Jamaah ditempatkan pada hotel yang sudah ditentukan dengan komposisi 1 kamar maksimum ditempati 2 orang. Jamaah akan tinggal di Madinah selama 3 hari sehingga tidak ada pelaksanaan sholat arba'in. Langkah ke-6, sebelum pulang ke tanah air, jemaah haji akan melakukan tes PCR swab. Jika hasilnya negatif, jemaah haji dipulangkan ke tanah air. Jika positif, dilakukan isolasi mandiri pada hotel di Madinah. Yang ketujuh, setibanya di tanah air, jemaah haji akan dikarantina di asrama haji selama 5 kali 24 jam. Jemaah haji akan melakukan tes PCR swab pada hari pertama karantina dan hari kelima karantina. Jika hasil PCR swabnya negatif pada hari kelima, jemaah haji diizinkan pulang ke rumah atau daerahnya masing-masing. Namun jika positif, akan dilakukan isolasi mandiri di asrama haji. Langkah yang ke-8, selama proses penyelenggaraan haji, jemaah dan petugas wajib menerapkan protokol kesehatan dan disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi interaksi serta mobilitas. Kemudian pembatasan ibadah selama di Arab Saudi. Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2020 diikuti oleh jamaah dalam jumlah yang sangat terbatas. Arab Saudi hanya mengizinkan orang-orang yang berdomisili di Arab Saudi dengan jumlah 1.000 orang dan 13 diantaranya adalah WNI ekspatriat yang tinggal di Saudi. Saat itu banyak pembatasan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tahun ini saat masih dalam kondisi pandemi, kami memperkirakan, sekali lagi kami memperkirakan, Arab Saudi juga akan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dampak dari penerapan prokes ketat adalah adanya sejumlah pembatasan bagi jamaah dalam menjalani ibadah. Berkaca pada penyelenggaraan umroh awal tahun lalu, pembatasan itu diantaranya adalah larangan sholat di Hijr Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Soft saat mendirikan sholat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk sholat jamaah baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kami juga memperkirakan bahwa Saudi juga akan secara ketat mengatur prosedur pelaksanaan ibadah saat puncak haji, baik di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan saat lontar jumroh, termasuk juga saat pelaksanaan umroh wajib dan tawaf ifadah. Semua harus dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, terutama pada penyelenggaraan arba'in. Karena masa tinggal di Madinah hanya sekitar 3 hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalankan ibadah arba'in. Terkait sejumlah pembatasan ini, Ditjen PAU sudah menerbitkan buku Manasik Haji di masa pandemi. Buku ini sekarang dalam proses finalisasi dan diharapkan bisa dicetak untuk dijadikan panduan bagi jemaah haji. Penanganan COVID saya kira ini menjadi isu yang sangat penting sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua. Jadi kalau dikatakan penanganan COVID, Indonesia ini sebenarnya termasuk relatif bagus gitu. Karena kalau di dasar urutan, USA ini peringkat pertama penanganan COVID terburuk di dunia. Prancis itu di ranking 8 terburuk. Italia 9 terburuk, Jerman 17 terburuk, dan Indonesia ini mending 19 Pak rankingnya. Jadi masih ada ranking di atasnya yang buruk-buruk itu Pak. Nah terkait dengan vaksin yang tadi sampaikan Pak Ketua, ada hanya 4 vaksin ini, saya kira mungkin yang paling kompeten untuk menjawab soal vaksin ini adalah Kementerian Kesehatan. Tapi dari isu ini kami juga sudah merespon
bersama dengan Kementerian Kesehatan kami sudah mengusahakan untuk bisa mendapatkan salah satu dari 4 vaksin yang disyaratkan. Kita dapat Johnson & Johnson karena kalau dilihat 3 vaksin yang lain ini agak sulit secara teknis kita gunakan untuk jamaah haji. Johnson & Johnson yang sekali shoot dan kita atas ikhtiar Kementerian bersama dengan Kementerian Kesehatan sudah mendapatkan komitmen untuk bisa mendapatkan vaksin untuk jamaah haji. Komunikasi dengan Presiden tentu kami akan lakukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Ketua dan pimpinan yang saya hormati. Nanti akan segera setelah rapat ini kami akan komunikasikan dengan Presiden agar kita bisa segera mengambil langkah yang paling pas terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Di tabel halaman 2 jelas semua waktu yang diskenariokan oleh Pak Khoriji dan kawan-kawan termasuk panja haji, semua tanggal sudah terlewati. Artinya hari ini tinggal tanggal 31 Mei. Sementara kuota terkecil 1,8% itu maksimal tanggal 28 Mei. Nah, oleh karena itulah mungkin hari ini kita para anggota atau dari meja pimpinan konsentrasinya ke sana tentang pelaksanaan haji, sehingga tadi kita beri kesempatan kepada Pak Menteri untuk ketemu dengan Pak Presiden itu membawa hasil dari rapat kerja ini lengkap dan valid, sehingga keputusan pemerintah bersama DPR. Saya kira sebagaimana tadi yang banyak sudah disampaikan oleh pimpinan terutama dan anggota yang terhormat, memang haji ini menjadi kewenangan Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia. Jadi apakah dia akan membuka atau tidak haji untuk jamaah dari luar negara Saudi Arabia, yaitu kewenangan mereka. Tetapi tentu kita tidak bisa hanya sekedar menunggu. Secara teknis bersama dengan Komisi 8, Kementerian Agama juga sudah mempersiapkan hal-hal yang mesti dilakukan jika Arab Saudi kemudian membuka negaranya untuk berhaji. Melakukan diplomasi juga sudah. Tidak kurang-kurang saya kira pemerintah dalam melakukan diplomasi. Kami secara pribadi berkomunikasi dengan Menteri Haji. Melalui kedutaan besar juga, kita juga minta agar berkomunikasi. Pak Sekjen yang pernah jadi Dirjen Haji ini sudah kita minta untuk turun tangan memanfaatkan semua jaringannya di sana. Pak Dirjen PAU juga sama saja. Semua kita kerahkan, bahkan saya juga komunikasi, Kementerian Agama ini komunikasi dan minta tolong kepada Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, dan kami intens berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melalui jejaring yang dimiliki Kementerian Luar Negeri memastikan soal penyelenggaraan ibadah haji ini. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, semua ini keputusan ada di pemerintah Saudi Arabia. Akan tetapi tentu kita tidak boleh berpangku tangan. Teknis kita sudah siapkan dan saya setuju seperti yang tadi disampaikan Pak Marwan Dasopang, kita ini juga harus membuat keputusan atas ibadah haji ini. Nah, keputusan ini saya sepakat untuk segera kita buat dengan atau tanpa pengumuman dari pemerintah Saudi Arabia. Pimpinan tadi juga sudah memberikan saran ini. Dan tentu saya mohon izin kepada para pimpinan dan para anggota Komisi 8 untuk beberapa saat berkomunikasi dengan Presiden. Siapa tahu ada extraordinary decision, kita tidak tahu. Saya akan sampaikan situasinya seperti apa, kita sudah menyiapkan apa, situasinya seperti apa, dan para anggota Komisi 8 ini menginginkan atau harapannya seperti apa. Saya mohon waktu untuk disampaikan kepada Presiden. Sebenarnya saya berharap besok, tapi ternyata besok hari libur. Jadi mohon waktu sampai Rabu insya Allah saya akan segera komunikasi kepada Presiden dan kita akan membuat keputusan. Apakah kita menunggu terus keputusan pemerintah Saudi atau kita putuskan sendiri. Nah, saya kira dengan banyak pertimbangan seperti tadi disampaikan oleh para anggota dan pimpinan, memang tidak mudah penyelenggaraan haji dalam masa pandemi ini. Saya kira bayangan kita sudah tahu lah kita mau apa, tetapi keputusan resmi sekali lagi saya mohon waktu untuk bisa menyampaikan pada Presiden gitu untuk kita ambil keputusan. Sebagai informasi Pak Menteri, kalau Rabu pagi bisa diterima Pak Presiden, kita kan siang ada rapat siklus anggaran Pak untuk tahun 2022 bisa kita sandingkan dengan rapat haji ya.
Artinya Rabu siang itu sudah ada keputusan pemerintah bersama DPR tentang haji tahun 2021. Baik, kita memasuki agenda yang keempat, yaitu kesimpulan. Tolong ditampilkan, saya akan bacakan, nanti tolong dicermati. Kalau ada penambahan atau pengurangan dipersilakan setelah saya baca, dan nanti kita akan jadikan sebuah kesimpulan pada rapat kerja hari ini. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia masa persidangan 5 tahun sidang 2020-2021 Senin 31 Mei 2021. Rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi dan isu-isu aktual. Disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, berdasarkan penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai tenggat waktu maksimal pemberian kuota haji dari Arab Saudi paling lambat tanggal 28 Mei 2021 telah terlampaui. Maka Komisi 8 DPR RI mendesak atau meminta Menteri Agama, tolong diganti aja meminta. Nanti kasihan Pak Menteri terdesak terus kalau mendesak terus. Meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk melaporkan dan meminta arahan dari Presiden Republik Indonesia mengenai kepastian keberangkatan calon jemaah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi dan hasilnya disampaikan kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas dan diputuskan secara bersama-sama. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.